Ayo, kita ngedance ya. Oke. Fadel ini banyak kamera, Fadel. Siap ya. Ini ketiban kamera. Ayo ngedance weh. Ayo Fadel. Mbak. Asik. Yang beli jam. Wah. Ya. Sekarang saya di sini. Kau di mana, Evin? Jepang, lagi jalan-jalan. NM bukannya kabur menghindar ganteng. Jarang-jarang kan lo ada yang manggil ganteng nih, gue panggil lo ganteng nih. Si Niki ke Jepang sama brandnya brand besar lagi, MS Glow. Tanggal keberangkatannya itu ditentukan sama brand, bukan dia. Ganteng. Ntar deh kalau dia udah di Jakarta, ntar gue ajak dia ketemu lu deh. Oke ganteng? Rasman, Rasman bah lo, Rasman mesum. Udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih gue tambahin biar laporan lo keren Rasman mesum, Rasman tolol, bahlul, ente bahlul. Gak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Lawyer gue gak pernah beli ijazah. Ya, gelar dokter lu dari mana? Ijazah lu gimana? Hah? Semua kasus yang lu pegang gak pernah ada yang menang. Yang ada makin ribet, jembelimet. Yang ada ya klien lu yang cewek-cewek, lu ajakin buat mesum, suruh papap toket. Itu lawyer. Gak ada malunya lo emang jadi lawyer, gak ada malunya. Ya, gue tau muka lu jelek. Kalau muka lu jelek, lu harus ada malu. Jangan gak ada malunya. Ya. Kenapa sih manusia laknat kayak lo itu bisa hidup lama? Gue gak ngerti. Ada gak sih yang mudah-mudahan lo kelindes truk tronton yang isinya tai, spite. Aduh, ada pengacara, modal teriak-teriak doang, tapi otak dan ilmunya kosong. Dulu kuliah S1 apa enggaknya, yang mempertanyakan kuliahnya dulu tuh. Pengacara itu bukan suara yang kenceng, bukan suara teriak-teriaknya. Pertama adalah ilmu, kedua upayanya, apa yang dilakukan. Kalau modal teriak-teriak sampai giginya mau copot, aduh, kasihan aja. Orang hanya kasihan lihat dia, bukan orang bikin takut, bukan orang bikin sungkan, apalagi berhasil upayanya. Saya jamin upayanya bakalan sia-sia itu pengacara itu. Karena apa? Modalnya modal ludah doang. Modalnya modal teriak-teriak doang sampai ludahnya keluar. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Rasman Arif Nasution. Nikita Mirzani yakin dengan bukti yang dihadirkan tutup rapat pintu damai ke Fadel Badijeh. Untuk video selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Ada seorang ibu diduga menelantarkan anaknya di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kok nyerang orang lain? Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya 2, kriminal fisikly dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia melawan. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab, ada akibat. Apakah anak ini masuk kategori orang yang di bawah umur, tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibu? Dan sampai hari ini, NM belum bisa bertemu, bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B-nya, LN atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini. Dan didengar oleh Bakit, Loli. Saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bangkit ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul?
bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya ini di bawah tanggung jawab ibunya? Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok ada tindakan Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tetapi biar mereka bercerita. Jadi itu poin dari saya. Jadi poin 1 clear ya, tentang LM yang sudah saya laporkan, pasalnya. Rasman, pura-pura ninja. Rasman, ini pura-pura ninja mau keluar dari batok ya Rasman. Oh my god. Segera lihat TikTok Eke. Di situ terpampang nyata percakapan si pura-pura ninja bersama perempuan asal Medan. Asman mesum, bahu lempar Rasman bikin malu. Segera minta cerai untuk istrinya Rasman dan untuk anak-anaknya Rasman segera minta dikeluarkan dari kakaknya Rasman. Bisa gak sih pada menyingkir dari hidup gue? Heran deh. Orang kesel banget. Sol, jijik tau gak? Lu siapa? Gitu, lu siapa? Suka gue. Gue aja kalau ditanyain aja tentang dia aja gue malas jawab. Apalagi ngomong, mengeluarkan satu kata pun aja gue gak mau. Well, oh, kalau kayak Dr. Oki, Yolo, Mail, nggak apa-apa, wawancara aja atau pakar hukum yang mengerti tentang kasus ini. Nggak usah pakai soker nyuruh netizen mikir bagaimana mentalnya itu anak dibully. Nggak usah repot, nggak usah repot. Urusin aja mental lu, nggak usah repot. Urusin aja mental anak-anak lu juga, nggak usah repot. Udah tahu netizen repot. Ditambahin repot. Udah deh, jauh-jauh menyingkir ya dari hidup gue bilang menyingkir. Udah cukup hidup gue kelam yang dulu-dulu. Atau malu, pahit masih. Gue kalau udah nggak mau sih gue nyebut namanya aja. Nggak usah. Dan nggak usah membela diri. Semuanya tuh ada terpampang nyata di DM-nya, IG-nya yang hilang dulu, IG-nya yang baru, WhatsApp-nya, e-message-nya, everything itu ada di dalam ya. Jadi nggak usah ribet. Dah, gue cuma mau bilang itu aja, ya. Dan gue masih liburan. Nanti kalau mau ngebantai si Rasman nanti setelah gue pulang liburan, karena gue nggak mau liburan gue dinistai, dinodai oleh orang-orang cecunguk yang pada nggak ada harga dirinya itu. Terima kasih. Bye. Pengacara Fadel Badijeh, Rasman Arif Nasution merasa geram lantaran Nikita Mirzani tidak memenuhi tantangannya untuk datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Diketahui sehari sebelum Fadel Badijeh penuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan, Rasman sudah menantang Ibu Loli itu untuk mendatanginya. Namun ternyata Nikita tidak hadir di hari pemeriksaan Fadel Badijeh. Hal tersebut memicu kemurkaan sang pengacara kondang itu. Selain itu, Rasman juga menyinggung soal pernyataan lawas Nikita Mirzani saat dipertemukan dengan Fadel Badijeh. Sementara itu, Rasman menanggapi pernyataan pengacara Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid yang menyebut barang bukti dalam kasus tersebut sudah cukup kuat. Sebelumnya, Fadel Badijeh tidak menghadiri agenda pemeriksaan dengan alasan kondisi tidak sehat. Namun akhirnya ia memenuhi panggilan polisi pada Jumat 4 Oktober 2024.
Menurut informasi, hubungan keduanya memanas usai Nikita Mirzani melaporkan kekasih putrinya yakni Fadel Badijeh atas tuduhan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan juga aborsi. Kini kasus tersebut semakin memanas dan telah bergulir di pengadilan. Diberitakan sebelumnya kekasih Laura Mizani alias Loli, Fadel Badijeh dilaporkan oleh Nikita Mirzani atas kasus dugaan persetubuhan dan praktek aborsi. Kemarin Jumat 4 Oktober 2024, Fadel Badijeh bersama kuasa hukumnya menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Di tengah ramainya pemberitaan atas laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Badijeh, mencuat sebuah rumor diduga penghasilan Loli menjadi sumber dana untuk renovasi rumah kekasihnya itu. Sebab sebagaimana kabar yang beredar bahwa Fadel Badijeh kini tengah merenovasi rumahnya. Ketika Fadel harus berurusan dengan pihak kepolisian karena laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani, renovasi rumah TikToker tersebut menjadi mangkrak. Mendengar rumor tersebut, Nikita Mirzani sebagai ibu dari Loli menanggapi pernyataan tersebut. Ketika ditemui di Polda Metro Jaya usai melaporkan Fadel Badijeh beserta kuasa hukumnya Rasman Nasution, Nikita Mirzani mengatakan rumor tersebut kemungkinan dapat terjadi. Hal ini lantaran dirinya mengetahui bahwa Loli memiliki banyak penghasilan dari endorsement yang telah didapat. Kemudian wanita yang kerap disapa Nyai ini merespon akan merobohkan rumah Fadel bila rumor mengenai penghasilan Loli menjadi sumber dana renovasi rumah itu benar terjadi. Sebelumnya Nikita Mirzani kembali melaporkan kubu Fadel Badijeh beserta kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution ke Polda Metro Jaya pada Kamis 3 Oktober 2024. Laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani ini terkait dugaan tindak pidana penyebaran data pribadi milik putrinya yaitu Laura Mizani atau Loli. Adapun data pribadi yang dimaksud mengenai data dan keterangan kesehatan berupa hasil ultrasonografi atau USG Loli.